Baiklah, Bapak Ibu peserta studi bareng malam hari ini. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada malam hari ini kita semuanya akan belajar atau mengenal tentang apakah Taoisme itu dari narasumber kita yang seorang pakar dari Taoisme atau pelaku Taoisme ya, dari Pak Teo Januar. Pak Teo Januar ini akan menyajikan atau memaparkan tentang apakah Taoisme kepada kita semuanya. Namun sebelumnya marilah kita awali kegiatan kita semuanya dengan invokasi yang akan disampaikan oleh Pak Rudianto Philip. Namun sebelumnya mohon dari peserta atau partisipan ini untuk menutup eh, mikrofonnya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa melalui kolom chat nanti pada saat pemateri menyajikan materinya nanti atau raise hand. Nanti kita akan membacakan atau akan mempersilahkan Bapak Ibu yang raise hand atau langsung nanti setelah kita berikan kesempatan untuk membuka audionya. Baiklah, kepada Pak Rudianto Philip dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Umi. Selamat malam Mbak Tio Januar. Mari Malam Pak Rudi, malam. malam ya. Mari sebelum dimulai kita invokasi sejenak. Mulai. Oh, hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Oh, cahaya tersembunyi yang bersinar di setiap makhluk. Oh, cinta kasih tersembunyi yang memeluk semuanya dalam kesatuan. Semoga mereka yang merasa satu denganmu dari itu mengetahui bahwa ia satu dengan setiap yang lain. Om Shanti Shanti Shanti. Selesai, terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Pak Rudianto Philip. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Teo Januar untuk memaparkan tentang Taoisme. Kepada Pak Teo dipersilakan. Mbak Umi, Pak Rudi, dan Ya, teman-teman. ya. Selamat malam semuanya, salam sehat, sejahtera semuanya ya. Selamat malam, Pak Tio. Ini saya diminta sama Pak King ini untuk kasih, Pak, saya tuh ngomongin apa ya yang cocok gitu ya. Ya katanya bicara tentang Taoisme, kayaknya cocok nih, Taoisme cocok kayaknya di kelompoknya Bumi ini. Ya, saya bukan pakar, Mbak Umi. Aduh, saya praktisi, saya berjalan, saya terus belajar, terus menyelami bagaimana bisa menyatu dengan Taoisme ini, menyatu dengan Tao yang agung ini. Eh, saya share screen ya, mohon izin, saya share screen. Moga-moga dipersilakan, sudah jadi co-host. Oke. Kelihatan ya, kelihatan ya. Kelihatan, Eh, Pak. Ya, mohon maaf, kamera saya off-kan dulu supaya ini internetnya soalnya jauh dari apa transmitter, jadi goyang-goyang. Ya, malam ini saya coba sharing tentang Taoisme ya. Taoisme ini apa? Apa itu Taoisme? Sebentar, ini
ke sini. Iya, iya. Yang kita akan bahas malam ini adalah satu tentang Taonya sendiri, yang kedua tentang Yin Yang sebagai simbol dari Taoism, kemudian yang keempat tentang Te, tentang virtue, tentang ini Te ya, Te, tentang virtue, tentang kebajikan. Suatu apa itu Taoism? Taoism itu adalah satu ajaran, suatu paham, satu filosofi dari Tiongkok kuno yang mengajarkan bagaimana manusia hidup selaras dengan alam semesta. Menarik ya, konsepnya menarik. Kapan mulai ada? Ya, kalau dihitung dari Lao Tzu yang pencipta buku Tao Te Ching, itu antara 540 sebelum Masehi. Ya, berarti 2.500 tahun lalu. Kalau dihitung dari Kaisar Kuning, dari Huangti, yang dia bikin buku Huangti Neijing tentang internal ya, tentang internal daleman manusia itu, bukunya lebih ke kedokteran nih. Saya bacanya pusing tentang jalur meridian dan sebagainya, tentang 5 elemen. Itu dihitung 2.500 tahun sebelum Masehi. Jadi total sudah 5.000 tahunan lah kurang lebih Taoism. Mental perilaku orang Tiongkok ya, fundamental dari kebawa sampai sekarang konsep-konsep dari Taoism ini. Menjadi agama dipopulerkan oleh Chang Taoling. Menjadi agama di Tiongkok sana dipopulerkan oleh Chang Taoling di tahun yang lahir di tahun 34 dan meninggal 156. Gelarnya adalah Chang Ginsu, sang guru langit, ya, celestial master. Kitab-kitab yang ada di Tao Te Ching, kitab-kitab Taoism banyak sekali. Ada Tao Te Ching, ada Chuang Tzu, ya, ada Hua Hu Jing. Hua Hu Jing ini kitab untuk menaklukkan suku Hua yang barbar. Kemudian Jing 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 ini kitab tenang, kitab apa? Kitab damai gitu ya, kitab kedamaian, kitab ketenangan batin lah ya. Kemudian Daesang Lao Jing Chen Jing, banyak dan banyak lagi kitabnya. Inti ajarannya adalah originalitas. Jadi manusia itu harus ori, spontan, ori yang mencerminkan dirinya. Kayak bayi itu, kayak bayi lahir itu, anak kecil itu original. Tidak banyak pakai topeng. Tentang kebajikan, tentang virtue, kemudian tentang alamiah, ya, tentang kesederhanaan, tentang alamiah. Karena Tao itu adalah alami. Tentang kesederhanaan, tentang keseimbangan, tentang spontanitas, tentang kesehatan, panjang umur, dan immortal. Jadi yang ini menarik karena tentang alam, kemudian ada unsur mengolah dirinya, kemudian ada unsur immortality. Nah, ini menarik didalemin gitu. Kalau Taoism ada unsur metafisisnya. Jadi konsep asal mula gimana? Ya, orang bisa mempertanyakan. Kalau Taoism konsep penciptaannya seperti apa? Tuhannya Taoism ini kayak apa? Ternyata sama kayak apa namanya ilmu-ilmu modern. Jadi kalau saintis Barat sekarang ngomong bahwa tadinya nggak ada apa-apa, kemudian ada Big Bang, tadinya adalah kekosongan absolut, kemudian ada Big Bang, dengan Big Bang itu ada debu, ada matter yang disemburkan, kemudian ada energi, gitu ya. Nah, jadilah Daichi. Segala sesuatu yang tercipta itu tercipta dua, gitu. Yang satu adalah ya kita sebut apa, panas, yang satu dingin, gitu ya. Yang satu materi, yang satu adalah energi kosong. Nah, di sini dikembangkan lagi Daichi secara modern adalah seperti ini. Nah, Daichi sendiri artinya apa? Batas yang maksimal. Kalau Uji artinya tidak ada batas. Jadi sebenarnya batas yang maksimal dengan tidak ada batas ini sama. Intinya sama kan, tidak ada batas. Ini tidak ada batas. Kosongan absolut, tidak ada batas.
Yang ini batas yang maksimal. Maksimalnya sampai di mana? Nggak ada. Ini kan makanya gulung kan jadi infinity. Infinity, batasnya maksimal. Batas maksimal di mana? Nggak ada batas juga. Terus bergulir terus. Ya, seperti itu. Ini konsep penciptaan. Nah, di buku Tao Te Ching, itu bab 6 dibahas tentang pintu kelahiran yang maha gaib. Tao yang hadir dalam wujud ketiadaan bersifat abadi dan absolut, dan merupakan awal atau akar kelahiran dari segala yang abadi di alam semesta ini. Itulah pintu kelahiran yang maha gaib. Dia akan selalu hadir tanpa ada akhir dan menunjukkan kebesarannya tanpa ada habisnya. Ya, jadi nggak ada, merupakan awal atau akar dari kelahiran dari segala yang abadi gitu ya di alam semesta ini. Pintu kelahiran yang maha gaib. Dia akan selalu hadir tanpa ada akhir. Jadi dia akan terus ketika ini sudah tercipta tadi Tai Chi tadi, ketika yang ada ini sudah tercipta, dia akan ada terus tanpa ada habisnya. Dan memang sekarang saintis menyelidiki apakah alam semesta ini ketika dia sudah meledak, sudah berkembang sampai sekarang ini berkembang selama 13-14 miliar tahun gitu ya, kurang lebih berkembang. Kapan nyusutnya? Ternyata nggak nyusut. Ternyata tetap berkembang terus berkembang terus, makin menjauh gitu. Kemudian bab 1 asal mula langit dan bumi tertulis gini. Tahu yang bisa dibicarakan bukanlah tahu yang mutlak karena saking besarnya. Jadi kita nggak bisa menyebut, kita nggak bisa cerita tahu ini apa gitu ya. Kalau kita bisa ceritakan berarti ini bukan mutlak, itu adalah bagian yang kita ceritakan adalah bagian dari yang besar ini. Nama yang bisa dinamakan bukanlah nama sebenarnya. Ya, jadi dia sudah batasin bahwa saya menyebut tahu ini karena keterpaksaan gitu. Ya ini bukan sebenarnya. Anda boleh sebut saja apapun itu. Apakah itu Allah, apakah itu Tuhan, apakah itu terserah. Gitu. Ya, disebut tiada adalah sebutan bagi sebelum terbentuknya langit dan bumi. Yu merupakan nama bagi induk terciptanya segala benda yang ada di alam semesta. Jadi ada uji, nih, ada yu, ada keadaan, keberadaan merupakan nama. Ya, dengan tanpa beban atau niat atau tendensi atau ketergesaan bisa mengamati keagungannya. Jadi kalau kita nggak ada beban, kita terus mengamat, kita bisa mengerti keagungannya. Kita dengan tanpa beban, kita bisa melihat yang tiada ini. Ketika ada intensi, kita mengamati semua yang berwujud. Kalau dengan niat, kita ngamatin yang berwujud. Kalau nggak ada niat, kita ngamatin yang tiada wujud. Ada dan tiada berasal dari sumber yang sama, hanya beda nama. Ya, jadi sebenarnya sama ini. Cuman karena penamaan ada ya tiada, berarti ada gitu. Jadi karena penamaan saja, kita itu terjebak dalam penamaan ini, dalam dualitas ini. Semua misteri adanya, pintu dari semua misteri. Ya inilah tahu. Ya, inilah tahu. Nggak bisa dibicarakan karena saking besarnya dan tidak jelas gitu. Wujud asli tahu ini apa? Ada sebuah zat agung. Ada sebelum langit dan bumi tercipta. Ya, ada zat agung. Ada zat agung, disebut zat ya, zat agung. Nggak jelas disebut apa gitu. Tapi ada dia sebelum langit dan bumi ini tercipta. Diam dan sunyi sendiri dan tidak berubah. Maha luas, absolut, tidak terbatas. Saya tidak mengetahui namanya. Dengan hormat saya sebut itu tahu atau the way atau jalan. Ya. Jika dipaksakan harus disebut, ya saya sebut lagi yang agung, the great, ta, yang agung, ta disebutnya ta. Kalau dipaksa lagi ya saking besarnya dia sebut ta, yang agung, the great. Maha besar tanpa batas seperti bergerak makin luas, makin menjauh, akhirnya hilang. Terus menjauh berarti kembali. Berarti kembali. Terus menjauh berarti akan kembali.
Oleh sebab itu dikatakan tahu itu besar, langit itu besar, bumi itu besar, manusia juga besar. Jadi menurut Tao Te Ching ada 4 besar, dan manusia adalah di antaranya. Nah ini saya sorotin. Jadi manusia ya di banyak agama yang menceritakan juga bahwa manusia diciptakan atas citra Allah kan gitu ya. Jadi manusia ini besar. Nah yang menjadi dosa kalau kita mengecilkan diri kita sendiri. Nah ini dosa, ini error berarti. Berarti kita ini nggak sesuai gitu, nggak sesuai dengan mencerminkan yang besar itu gitu kan, nggak mencerminkan yang besar. Jadi manusia nggak boleh mengecilkan dirinya gitu. Manusia ini hebat sekali. Manusia tuh, nah ini dan fakti. Manusia tunduk oleh pengaruh bumi. Jadi ya kita baru-baru ini kita lihat di Turki, di mana-mana ya gempanya yang di Turki kali ini besar, sampai sekarang sudah puluhan ribu meninggal. Ya, jadi manusia sangat tunduk oleh pengaruh bumi. Bumi nggak memunculkan, nggak menumbuhkan makanan, manusia nggak bisa bertahan. Ya, nah bumi gimana? Bumi tunduk oleh pengaruh langit. Jadi bumi mengikuti aturan dari langit. Jadi bumi bisa jalan mengikuti orbitnya itu dari mana? Dari aturan langit, gitu ya. Planet-planet bisa mengikuti 9 planet yang di tata surya sekarang itu bisa mengikuti matahari, mengikuti orbit itu dari mana? Pengaruh langit. Ya. Langit juga punya pengaruh. Langit tunduk terhadap pengaruh Tao. Dien Fak Tao. Jadi langit pun tunduk oleh pengaruh Tao. Nah, Tao Fak Ceran. Jadi Tao mengikuti kehendak alamiah dirinya. Tao itu mengikuti hukum alamiah. Jadi Tao itu kalahnya sama alamiah. Jadi segala sesuatunya alami. Ya. Jadi yang disebut the way itu ya ini Tao. Tao itu ya alami, alamiah, alamiahan gitu. Kemudian ini bab 14, wujud yang tidak berwujud, formless form. Bagian atasnya tidak terang, bagian bawahnya tidak gelap. Dia maha besar, menyumber terus, dan tidak bisa diberi nama dengan tepat. Balik kepada asalnya pun tidak terlihat ada wujudnya. Sehingga dikatakan segala sesuatu sebagai sesuatu yang tidak berbentuk. Wujud yang tidak berwujud. Ada wujudnya, tapi tidak berwujud. Ini disebut isi tapi kosong, kosong tapi isi, kayak ada gitu, kayak nggak ada tapi ada gitu, kayak nggak ada tapi ada. Nah ini yang jadi Tao itu adalah Tuhan yang tidak dipersonifikasikan, ya Tuhan yang tidak dipersonifikasikan, sangat besar, nggak bisa dikatakan ya karena besarnya. Dia dikatakan sebagai wujud yang sangat berkilau. Disambut tidak terlihat wujud kepalanya, diikuti tidak mengetahui ekornya. Kita nggak bisa melihat ekornya. Disambut juga nggak terlihat kapan datangnya, ya. Dibiarkan juga nggak tahu kapan perginya. Ini memang misteri, ya. Tahu itu misteri. Dan memang sampai sekarang orang juga terus mencari Tuhan itu seperti apa, nggak kelihatan. Seperti apa bentuknya gitu. Nggak ada bentuknya. Nah ini sudah dijabarkan di kitab Tao Te Ching. Jadi dia ngacok gitu ya, dari bab 1 nanti ngomongnya lagi, nanti ngomongnya apa lagi, campur-campur. Nah, saya coba kelompokkan sedikit gitu. Yang berikutnya, yang bab 4. Lebih dulu ada sebelum semua yang ada terjadi. Tahu seperti kosong tanpa wujud, namun fungsinya maha besar dan tanpa batas. Tahu maha besar, maha dalam, serta maha luas dan unik. Tahu merupakan tuan atau pemilik atau pencipta dari segala yang ada di alam semesta ini. Jadi penekan lagi. Tahu menumbuhkan yang tajam, tahu mengurai semua simbol. Tahu tidak berbentuk dan berwujud, namun nyata adanya. Saya tidak tahu dari mana asalnya, hanya tahu bahwa Tao lebih dulu ada sebelum semua yang ada terjadi. Ya, inilah konsep ketuhanan dari Taoisme itu.
Tahu sebagai akar dari semuanya ya. Ditegaskan lagi di bab 39. Hanya ada satu yang Maha Esa dan Maha Kuasa, itulah tahu. Oke. Karenanya dapat diandaikan sebagai yang satu sejak dulu. Nah, ini yang disebut yang satu. Satu melahirkan dua, duanya adalah yin yang tadi. Dari yin yang langit bumi terciptalah unsur yang ketiga. Dua lahir tiga, satu lahir kedua, dua melahirkan tiga. Karena ada manusia, terciptalah 10.000 benda. Dia bilang begitu. Langit jika mendapatkan yang satu akan jernih dan bening. Bumi jika mendapatkan yang satu akan tenang. Spirit jika mendapatkan yang satu akan menjadi digdaya. Ini saya highlight, spirit yang mendapatkan yang satu akan menjadi digdaya. Nah, untuk mendapatkan yang satu ini kita memang mesti mengolah diri, menyelam ke dalam diri untuk bisa menyatu sama yang satu ini. Ya, kalau kita sudah bisa menyadari adanya yang satu di dalam diri kita dan kita bisa menyatu, ya itulah kedigdayaan itu terjadi. Ya. Mau apa juga terjadi. Lembah pegunungan jika mendapatkan yang satu akan penuh berisi. Semua makhluk akan menjadi hidup bila mendapatkan yang satu. Jadi ketika ada tahu, semuanya hidup. Dan tahu itu adalah kehidupan itu sendiri. Ya. Kalau penguasa mendapatkan yang satu, negara akan tentram dan harmonis. Sebaliknya, jika langit tidak jernih dan bening, akan berantakan. Jika bumi tidak tenang, akan terjadi bencana. Jika spirit tidak digdaya, akan lenyap. Jika spirit tidak digdaya, akan lenyap. Nah, ini mengacu karena inilah banyak orang tahu yang belajar tahu ini mengolah diri. Supaya jadi digdaya bagaimana gitu kan, spiritnya jadi kuat gitu, spiritnya kuat. Spirit kuat itu melatih mainnya nggak bergetar, karena mainnya nggak bergetar, jadi mainnya jernih. Ketika pikiran jernih, hatinya bening. Nah, ketika hatinya bening, ya kita kayak seperti di sungai gitu, yang melihat air sungai yang jernih bening itu kan kelihatan dalamnya ya, seperti itu. Jika lembah tidak penuh berisi, akan kosong dan kering. Ya. Jika semua makhluk tidak mendapatkan kehidupan, akan binasa. Jika penguasa tidak menjalankan tahu, akan diturunkan dari kekuasaannya. Jadi kalau kita memimpin tapi tidak sesuai dengan tahu, akan segera turun. Maka banyak dinasti-dinasti yang hancur karena memang sudah terjebak, sudah tidak sesuai dengan tahu, sudah terjebak pada egoisme ya. Ada egosentris. Tahu sebagai akar dari semuanya. Oleh karena itu, kehormatan harus bermodalkan keterhinaan. Jadi, kalau mau hormat ya, bermodalkan keterhinaan. Nah, kalau kita melihat film-film Cina itu kan banyak ya, yang orang-orang hebat itu yang katanya ketemu waktu belum menjabat hebat itu, dia waktu merintis ketemu preman disuruh merangkak melewati itu kan dia jalankan gitu. Nah, orang yang bisa melalui ini dihina juga oke, ini akan mendapatkan kehormatan nantinya. Tinggi harus berfondasikan yang rendah. Hanya demikianlah baru bisa dikatakan sempurna melingkupi yin dan yang. Nah, gitu. Nah, jadi sama ini. Jadi dualitas ini disatukan gitu. Dualitas ini disatukan. Jadi kalau kita di konsep psikologis ada ego, kemudian ada shadow. Ketika kita membesarkan ego, shadow-nya juga besar. Karena kita akan menutup-nutupin demi ego kita. Yang kita tolak, ya hal-hal di diri kita yang kita tolak, itu bisa di-merge-kan. Itu ya total kita sudah mendapatkan yin yang ini. Kita menyatu. Yang disebut self, kalau di psikologi kan disebut self. Ketika ego dan shadow menjadi satu.
Maka dari itu, para penguasa, raja, orang terhormat zaman dulu selalu menyebut dirinya orang yang diasingkan atau orang yang kesepian, orang yang tidak sempurna. Bukanlah hal ini menunjukkan bahwa mereka selalu berpegang pada keterhinaan, rendah hatian sebenarnya. Maka janganlah bersinar seperti batu mulia, tapi jadilah batu cadas yang kokoh, sederhana dan apa adanya. Sederhana dan apa adanya. Kalau batu mulia ini kan sudah digosok, sudah diolah. Ya, kalau batu cadas ini belum, masih raw, masih mentah. Sebenarnya ada perkataan lagi di kitab mana ya, saya lupa, ada Sang Masih Kencing mungkin. Langit dan bumi bermula dari taiji. Abstrak dan nyata selalu saling menjelma. Jadi ganti-ganti. Dan ini memang terbukti ganti di alam semesta ini, bintang tercipta juga seperti itu. Abstrak dan nyata selalu saling menjelma. Manusia hidup juga begini, nyata, hidup, lahir, itu nyata. Ketika mati jadi abstrak lagi. Rohnya masih ada. Tumbuh dan musnah mengikuti kodrat alam dan spirit yang tak nyata. Keseluruhan menjadi tidak ada batasnya. Keseluruhan menjadi tidak ada batasnya. Jadi seperti itu. Bintang, matahari kita itu bukan berarti abadi. Karena memang waktunya lama. Diperkirakan matahari itu masih bisa bersinar ya 4 miliar tahun lagi. Sudah bersinar 4 miliar, sekarang perlu 4 miliar tahun lagi sampai energi fusi nuklirnya habis. Ketika fusi nuklirnya habis, dia akan menjadi white dwarf, dia mengecil, bintang yang kecil, kemudian dia akan meledak. Jadi dia akan meledak, dia akan membentuk supernova, membentuk galaksi baru. Gitu. Nah ini memang aturan dari semesta. Kalau kita melihat dari galaksi, alam semesta, kita melihat gambaran besar ya, makrokosmiknya seperti itu. Nah, kemudian kita bicara tentang yin yang. Nah, yin yang ya semua tahu ya, model gambarnya gini. Ini disebut tai chi, ya, disebut tai chi. Ini adalah simbol paling kreatif di dunia. Mengandung makna yang sangat luas dan dalam. Padahal cuma begini ya. Tapi dinamis sekali. Ini bisa cerita banyak di simbol ini. Yin yang adalah jalan dan dari langit dan bumi. Prinsip fundamental dari berjuta-juta benda. Bapak dan Ibu dari perubahan dan transformasi, akar dari kelahiran dan kematian. Digambarkan setengah putih dengan titik hitam, bagian yang disebut yang, dan setengah hitam dengan titik putih, yang disebut yin ini. Yin yang di dalam kesempurnaan, di dalam ketidaksempurnaan mengandung kesempurnaan. Hal ini menggambarkan bahwa segala sesuatu berwujud selalu membentuk dualitas. Ada polaritas, ada dualitas nih. Ada putih dan hitam. Yang putih mengandung setitik hitam, yang hitam mengandung setitik putih. Jadi kalau kita ngomong semua yang murni absolut jelek tidak ada, pasti ada titiknya. Ya, pencuri kita ngomong bahwa dia bersalah, oke, tapi dia pasti ada motifnya. Nah, motifnya ini apa? Mungkin untuk ibunya yang sakit, ya, untuk membiayai ibunya sakit, membiayai anaknya sekolah dan lain-lain. Ada baiknya. Dua kutub yang berlawanan dan menjadi satu ikatan, tidak terpisahkan. Siang malam, terang gelap. Dalam setiap sisi mengandung unsur yang berlawanan. Jadi dualitas ini menjadi satu. Artinya kita nggak bisa memisahkan baik dan buruk. Kalau mau baik, ya kita juga ngalamin keburukan. Mau ngalamin bahagia, juga ngalamin sengsara, nggak enaknya, dan sebagainya. Dan dua sisi ini akan muter terus, kan gitu. Akan saling mendesak. Dinamis, akan gulung terus gitu. Ya, jadi nggak bisa. Kalau kita ngomong, nah ini kalau kita ngomong, mengajarkan bahwa baik, maunya yang baik-baik saja, nggak mau yang buruk, nggak bisa. Nah, ketika kita selalu diajarkan begitu, yang
kita menolak yang buruk, itu kan artinya kita memperbesar shadow kita juga gitu. Saya nggak mau sisi saya yang jelek ini. Saya nggak mau sisi saya yang jelek. Maka saya berusaha untuk tampil baik gitu, tampil bagus. Nah, ini sudah nggak ori ya, sudah pakai topeng, sudah nggak ori, dan itu bukan Tao gitu. Jadi Tao tidak begitu. Tao mengajarkan ini dua-duanya mesti ada. Kita nggak bisa terjebak dalam ini baik, ini buruk, nggak bisa. Karena ini sama-sama aja, narik napas, buang napas. Apakah tarik napas lebih bagus daripada buang napas? Enggak. Apakah buang napas lebih bagus dari tarik napas? Tidak juga. Seperti itu ya. Jadi apakah siang lebih bagus daripada malam? Enggak juga. Malam ada untuk supaya kita istirahat. Siang ada untuk kita supaya kita bekerja. Sempurna dalam ketidaksempurnaan. Tampaknya nggak sempurna ya, nggak putih bersih atau hitam mulus gitu. Tapi ya inilah sempurna, sempurnanya justru di sini gitu. Ada yang putih karena ada yang hitam, ada yin karena ada yang. Kita sebut panas karena ada yang dingin, begitu juga sebaliknya. Jika kita melihat kebaikan, kita juga akan melihat keburukan. Hal baik dan buruk akan selalu ada dalam kehidupan. Jadi biasa-biasa aja menyikapi baik buruk. Biasa-biasa aja, jangan ngotot, saya maunya yang baik aja, nggak bisa, biasa-biasa aja. Ngerti ini, kalau mengerti ini, kita nggak terayun dari dualitas itu. Ya, yang bikin galau, yang bikin masalah itu karena kita terayun dari dualitas ini. Jadi kalau dituduh, ya dituduh jelek, gitu, nggak mau, kita menolak, gitu ya. Karena penolakan ini butuh energi, resistensi ini butuh energi. Maka jadi masalah, makin masalah, makin masalah, makin masalah. Jadi seperti itu. Kalau kita bisa menerima dua-duanya, oh iya ada, oh iya saya sekarang sedang mengalami kesulitan, nggak apa-apa. Tapi kan nggak ada yang namanya sulit absolut, kan nggak ada, ya kan? Paling malam itu sebentar lagi akan jadi terang gitu. Malam paling malam sebentar lagi akan terang. Terang paling terang jam 12, sebentar lagi akan sore gitu. Jadi tenang aja, semuanya akan berjalan seperti itu gitu. Ya. Yin dan yang tercipta bersama-sama ini. Bersama-sama sekaligus. Yin dan yang saling mendesak, saling mempengaruhi. Makanya kenapa kok gambarnya nggak dibelah dua aja? Putih setengah, hitam setengah, belah dua. Enggak. Bukan gitu. Jadi karena ini adalah dengan gambar begini adalah ada dinamika, ada melengkung begini, ada saling mendesak ini. Nah, kebaikan bisa memunculkan keburukan, kondisi nyaman ya bisa melemahkan kita. Kondisi kacau akan memunculkan keteraturan. Maksudnya gini, ketika angin ribut nih, kita cepat-cepat cari tempat berteduh yang aman. Ya kalau ada angin topan ya. Tapi kondisi nyaman nih, kena angin sepoi-sepoi, ya ngantuk kita. Kena angin sepoi-sepoi malah ngantuk. Jadi bukan karena dengan kondisi angin topan kita terlena, tapi dengan kondisi yang nyaman justru kita terlena. Ya, nah inilah yang disebut kebaikan bisa memunculkan keburukan. Yin bisa jadi yang bisa jadi yin. Semuanya akan membentuk keseimbangan baru. Ya, ini kerennya seperti ini. Kemudian kita bicara tentang virtue, tentang kebajikan. Kalau kita cek di Wikipedia, sebut ini tulisan ini apa? Kalau disebut ada beberapa ada beberapa arti itu di dalam tulisan ini. Kalau jadi akhirnya dibagi. Kalau dalam hal etika, ya dalam hal etika itu disebut virtue, kebajikan atau excellent atau sempurna gitu ya, keren, unggul gitu ya, excellent. Di dalam fisika ini kayak energi, kayak power gitu ya, kayak power, kayak ada satu daya, ya. Ini adalah virtue. The true virtue atau vital power. Virtue yang sebenarnya, kebajikan yang sebenarnya, that belongs to the man of Tao. Adalah mereka yang
The man of Tao ini orang-orang yang bisa mengamati alam, kemudian menerapkan dalam kehidupannya. The man of Tao. Orang yang selaras dengan alam, yang bisa ngikutin setelan alam. Ya. Nah ini virtue-nya pasti besar, kebajikannya besar, kekuatannya pun besar. Kekuatannya pun besar. Nah, seperti apa orang-orang yang mempunyai virtue ini? Saya nanti di belakang saya jelaskan tentang seperti apa orang-orang yang punya virtue ya. Kita bahas dulu tentang virtue ini apa. Ini semua ada timbul dari Tao. Jadi tercipta dari Tao. Dan Te, virtue yang memelihara. Te yang memelihara. Tao yang mencipta, Te yang memelihara. Adanya wujud yang berbentuk, mereka dibentuk dari lingkungan sekitarnya. Untuk itu 10.000 benda mengagungkan Tao dan memuliakan Te. Mengagungkan Tao dan memuliakan Te bukan suatu keharusan, tapi merupakan kealamiahan, kewajaran. Disarankan seperti itu, ya. Disarankan seperti itu. Jadi wajar loh, wajarnya itu seperti ini. Benda muncul Tao dan dipelihara oleh Te, dikembangkan, diasuh dan diayomi, dilindungi. Inilah yang disebut menciptakan tanpa menguasai, menciptakan tanpa menguasai. Melakukan tanpa menyombongkan diri, mengarahkan tanpa mencampuri. Ini adalah kebajikan utama. Nah, mengarahkan tanpa mencampuri. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini hubungan dengan anak kita ini biasanya nggak cuma mengarahkan, tapi mencampuri. Bapaknya seorang dokter, kepengen anaknya jadi dokter, padahal anaknya tidak mau jadi dokter. Ini mencampuri. Jadi tidak mengarahkan, tapi memaksa untuk menjadi dirinya, gitu kan? Banyak kan orang sudah melakukan sesuatu, oh ini hasil dari buah. Nah, kalau kita ini tidak melakukan tapi tidak menyombongkan diri, bukan saya itu hasil kerja sama-sama, hasil kerja Tuhan yang Maha Besar, cuma lewat kita saja gitu ya. Ini disebut orang yang ini yang sudah punya kualitas, sudah punya mentalitas kebajikan itu. Kebajikan tertinggi bukanlah pencitraan berbuat baik. Bukan. Banyak nih kita nih kejebak pada perbuatan baik. Saya supaya tampak baik seperti apa? Oh, saya harus ritual ke tempat ibadahnya enggak boleh bolong supaya orang melihat saya rajin. Ya. Nah, ini kan pencitraan. Pencitraan. Saya harus berdoa supaya dilihat orang. Nah, ini pencitraan. Ya. Melainkan perbuatan bajik yang tulus dan tanpa pamrih. Berbuat baik tapi tidak mengharapkan kembali. Hanya memberi tak harap kembali. Nah, ini. Nah, ya kan kayak matahari ini. Kalau kita sudah bisa seperti itu kan kualitas diri kita ini sudah dekat nih. Sudah dekat sama Tao. Sudah selaras gitu ya, sudah selaras. Dan karena kita sudah selaras, bantuan dari Tao yang besar ini akan terus ada di dalam diri kita gitu. Orang umumnya berbuat kebajikan dengan pamrih sehingga tidak dapat berbuat terus-menerus. Karena kalau gagal pamrih, nggak tahan lama gitu, nggak tahan lama, nggak abadi. Ya. Jadi biasanya tuh dekat-dekat, nah ini dekat-dekat pemilu nih, nah, dekat-dekat pemilu, partai politik siapapun, wah tiba-tiba datang ke pasar bagi segala macam. Ini pamrih, hanya untuk namanya dikenal karena dekat-dekat pemilu. Orang bijak tidak memaksakan kebajikan kepada lainnya. Dengan demikian dia dapat menyelesaikan tugasnya. Mereka yang sering menggunakan paksaan akan gagal menyelesaikan tugasnya. Ya. Nah ini cukup dalam bagaimana menyelesaikan dengan tanpa paksaan, dengan tanpa biasanya kan kita suka ya ini kalau force sudah memaksa itu kan artinya ada ego di situ. Capek, yang maksa juga capek, yang dipaksa juga capek. Orang yang berbudi luhur bertindak dari hati dan menyelesaikan banyak karya, ya. Bertindak dari hati dan menyelesaikan banyak karya. Orang yang merasa bertindak benar, bertindak di luar kasihan, di luar rasa kasihan juga meninggalkan banyak pekerjaan.
Orang yang merasa bermoral sering bertindak di luar batas. Mereka menggulung bajunya dan menggunakan kekerasan jika moralitas yang digemborkan tidak dituruti. Ya, ini teriaknya moralitas, tapi ketika moralitas yang nggak diturutin, dia paksa. Nah, ini sudah nggak sesuai dengan Tao, semakin jauh. Ketika Tao, kealamiahan dilupakan, ya sudah kita nggak kembali ke alamiah, itu timbullah kebajikan. Ya, Tao dilupakan, timbullah kebajikan. Kebajikan atau compassion, ya cinta kasih ditinggalkan, muncul moralitas. Moralitas nggak digubris juga, muncullah undang-undang atau peraturan, yang undang-undang atau peraturan yang resmi oleh negara. Nah, maka kalau masyarakat tribal zaman dulu, masyarakat komunitas tribal yang di tengah hutan begitu, yang ada syamannya, ya itu kan komunitas natural sebenarnya, ya komunitas yang natural. Dia nggak mengenal sedih, tidak mengenal, tapi ya prosesnya adalah natural gitu. Bahwa kalau pagi siang gitu ya, nanti para pemudanya, cowok-cowoknya keluar berburu gitu, ibu-ibunya nyiapin makanan. Kalau punya anak, ya anaknya diasuh oleh para bijak syaman atau para senior kepala suku gitu ya, yang sudah penuh kebijaksanaan gitu ya, yang sudah penuh kebijaksanaan. Nah, ini keren sebenarnya, ya keren sebenarnya. Nah, masyarakat modern ini yang sudah senggol-senggolan, semua berebut, ya akhirnya muncul peraturan-peraturan yang makin banyak. Kalau ada peraturan, menandakan masyarakat sudah tidak percaya satu sama lain dan menyebabkan kekacauan dalam masyarakat. Pemahaman kita banyak yang timbul dari kesalahpahaman. Maka para master terus fokus pada isi buahnya dan bukan pada kulitnya. Ya, kalau di Islam berarti kita harus fokus ke hakikat gitu, bukan ke syariat. Gitu, ya. Masuk lebih dalam sampai merasakan kita menyatu. Ya. Kalau di tasawuf itu artinya sudah makrifat. Mereka mendalami Tao dan bukan pada hal-hal di luar Tao. Dengan cara inilah mereka meningkatkan kebijaksanaan. Kata-kata yang mengandung kebenaran biasanya tidak manis. Ini bab 81. Kata-kata yang indah itu biasanya tidak mengandung kebenaran. Kata-kata yang manis biasanya tidak mengandung kebenaran. Ya, kata-kata yang mengandung kebenaran biasanya tidak manis. Ini ya ditulis juga loh, bahwa orang yang apa adanya itu kadang ya ngamuk, ditunjukkan ngamuknya gitu. Tapi habis itu ya sudah selesai gitu. Orang baik tidak bersilat lidah. Mereka yang suka bersilat lidah biasanya tidak baik. Mereka yang tahu banyak biasanya tidak bertingkah. Mereka yang bertingkah biasanya tidak tahu banyak. Ya, ini paradoks. Kemudian saya tadi browsing dapat ini African proverb. If there is character, ugliness become beauty. Kalau ada karakter, nah karakter ini termasuk, ini boleh diomong juga ini suatu karakter, suatu integritas. Bahwa jika ada karakter yang tidak bagus pun bisa jadi cantik. Tapi ketika tidak ada karakter itu, tidak ada integritas itu, ketika dia pengen menjadi orang seperti artis, ya, seperti favoritnya gitu ya, ya itu jadi jelek sih gitu. Kita melihat cewek misalnya, karakternya begitu, memang dia menghidupi karakter aslinya, itu malah kelihatan bagusnya gitu. Tapi kalau dia pengen menjadi, aku pengen seperti apa, siapa gitu ya, yang cantik-cantik, saya pengen seperti Angelina Jolie, malah nggak bagus gitu. Akhirnya semua niru, jadi tiruan, artificial. Orang bijak tidak pernah menyimpan segala sesuatu. Semakin banyak yang dilakukannya untuk orang lain, semakin kayalah dia. Semakin banyak dia memberi, semakin berkelimpahanlah dia gitu. Nah, di Tao ini
menganjurkan kalau mau mengambil, kamu harus memberi. Kalau mau mengambil banyak, ya memberi banyak gitu. Hukum Tao dari langit memelihara tidak menggunakan paksaan. Memelihara, tapi tidak pakai paksa. Tao dari orang bijak adalah berbuat tanpa pamrih. Ya, tidak berebut jasa dengan orang lain, tidak berebut jasa dengan orang lain. Oh, nggak bisa gitu ya sudah, kamu bagus kok gitu ya. Semuanya dirangkul, berbuat kebajikan tanpa bersaing. Orang bijak. Ini karya orang bijak ya. Untuk itu orang bijak dapat bertindak dengan tanpa melakukan sesuatu dan mengajar tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Nah, ini yang keren. Pakai energinya ya. Dengan orang bijak dengan energinya aja. Ada di sampingnya aja dia sudah mengajarkan banyak, ceritanya begitu ya. Semua berjalan apa adanya dan dia tidak berusaha memberhentikannya. Dia lihat kalau alam semesta sudah jalan, udahlah, jangan di stop, jangan diintervensi gitu ya. Yang pergi direlakan, yang pergi direlakannya, yang datang diterima gitu. Yang datang terimalah, yang pergi relakanlah. Ini udah selesai. Dia mendapat tanpa memiliki dan berbuat tanpa berharap. Hanya melakukan, nggak usah ekspektasi dapat tepuk tangan, dapat pujian dan sebagainya. Bisa nggak kita seperti ini? Pertanyaannya itu. Ketika kita bisa, nah kita sudah mendekati ini. Kita sudah menjalankan menjalankan virtue. Ketika pekerjaannya selesai, dia tidak klaim, tidak mengambil keuntungan, tidak menganggap itu hasil perbuatannya. Karya dan pencapaian mereka tidak pernah berhenti. Inilah yang disebut keabadian. Energi ini akan terus ada, ya, akan terus ada. Energinya akan terus nempel, terus ada, gitu. Semangatnya, spiritnya, spirit seperti ini akan terus ada karena spirit dari semesta seperti ini. Dia terus berbuat, ya. Bumi itu terus menumbuhkan, walaupun kita rusak, kita kencingin, ya, kita caci maki, matahari, wow panas bener ya, caci maki ya tetap panas. Mau dipuji ya tetap panas. Nah, kalau memang mendung ya mendung gitu. Seperti itu. Langit dan bumi mencapai keabadian, maksudnya umurnya panjang, ya, bertahan lama gitu ya. Karena mereka tidak bertindak untuk kepentingan diri sendiri. Ini di dalam filosofinya gitu. Apakah bumi bisa hancur? Bisa. Tadi ketika matahari kita ini nanti energi nuklirnya habis, ya kalau dia menyusut, kemudian dia meledak, ya bumi kita ikut hancur. Nah terus apakah tidak ada lagi? Ya enggak. Nanti selesai, bumi hancur ya hancur semua, kemudian secara rohnya kan kita masih ada. Mungkin ada planet-planet lainnya terbentuk, nanti kita migrasi semua ke sana. Jadi santai aja, kelahiran dan kematian kan tadi tidak terbatas tadi kan. Santai aja, kalau sudah tahu begini menyikapinya santai aja. Nggak usah takut lagi ada apa-apa. Demikianlah pula orang bijak, suci, juga rendah hati. Dan berbuat tanpa pamrih, ngomong terus, diomongin terus. Mereka menempatkan diri di belakang. Namun dengan begitu mereka memperoleh tempat terdepan. Jadi mereka yang kadang-kadang diem, bekerja dengan dalam diam, ya. Kalau Mas Herwi ngomongnya operasi senyap jalan sunyi, ya. Dia banyak berkarya, banyak menyeberangkan roh-roh, tapi nggak perlu ditepuk tangan sama orang. Nah ini orang-orang yang sudah mendekati Tao ini. Mereka tidak melekat, merasa memiliki terhadap apapun. Dengan demikian mereka menjadi satu dengan apapun. Dia tidak punya apa-apa, terlepas dari semuanya. Tapi dengan demikian ya dia bisa memiliki semuanya juga gitu. Ya, ini paradoks. Nah orang ini nggak bisa karena ada ego. Kita tuh karena ada ego, ada identifikasi, maka kita berusaha untuk aku dulu. Gitu. Nah ini loh. Kalau kita belajar Tao ini, justru di belakang nih. Kamu dulu deh. Kamu dulu. Kenyang kamu dulu, nanti saya belakangan. Gitu. Mau naik bis,
tunggu, sabar. Nah, ini orang belajar tahu. Seandainya jiwa dan fisik bersatu padu, apakah masih bisa terpisahkan? Memusatkan segala kemampuan untuk menjadi lemah lembut, apakah sudah pasti bisa murni seperti bayi baru lahir? Ya, ketika kita bisa ramah, bisa rendah hati, bisa lemah lembut, apakah bisa murni seperti bayi baru lahir? Pertanyakan Pak, seperti bayi baru lahir. Itu kan natural sekali gitu, alamiah sekali bayi baru lahir. Kalau nangis, wah sekuat tenaga ya, sekuat tenaga ya, polos, nggak bisa apa-apa, pasrah sudah sama induk semangnya. Membersihkan segala nafsu, pikiran, dan niat kotor. Apakah sudah pasti artinya bersih cermin tanpa setitik debu sekalipun? Ini dipertanyakan juga. Memerintah negara dan mencintai rakyat, apakah bisa tidak perlu banyak siasat dan cukup hukum alamiah saja? Ya kalau sekarang penduduknya makin banyak, ya susah juga. Semua kepengen, ya peraturan ini tercipta karena semua senggol-senggolan ego, harus ada wasitnya. Cerdas dan bijaksana, walaupun sudah tahu, apakah bisa sadar untuk tidak sok tahu? Nah ini juga keren. Jadi kalau kita cerdas, walaupun kita cerdas, kita bijaksana, kadang-kadang itu orang nggak minta pendapat kita tuh ngomong, pengen komentarin gitu. Atau pengen ikutan, atau pengen sok tahu. Wah, kalau di WA itu kan banyak yang forward gitu. Berita apa nggak jelas, di forward dulu gitu. Mungkin dia merasa bahwa saya harus menunjukkan bahwa saya itu orang baik, saya harus menginformasikan segala sesuatunya lebih dulu. Dan saya adalah orang pertama yang bisa mendapatkan informasi ini, maka saya sebarkan gitu. Padahal itu hoax yang disebar. Nah ini mungkin nggak cerdas dan nggak bijak gitu. Ya, nah ini jebakan-jebakan dan tertulis di Tao, di buku di kitab Tao Te Ching. Menciptakan dan menumbuhkan makhluk hidup, memelihara tanpa rasa memiliki. Memelihara tanpa rasa memiliki, termasuk kita memelihara anak kita. Anak kita ini punya jalan jiwanya sendiri, punya pelajaran jiwanya sendiri. Jadi itu bukan punya kita, hanya dititipkan lewat kita, kan gitu ya. Berjasa tanpa merasa punya jasa. Yang paling sulit kan ini ya, memelihara anak mungkin dari kecil, lalu merasa bahwa itu memiliki. Itu punya dia gitu. Nah ini repot. Anaknya enggak boleh pergi jauh-jauh, enggak boleh pergi jauh-jauh, harus dekat sama orang tuanya. Maka anaknya punya keinginan enggak bisa maju. Berjasa tanpa merasa punya jasa. Berjasa. Ya, makanya kalau Mas Hewi cerita ini berkarya saja gitu. Memberikan kesempatan bagi semua makhluk hidup tanpa berusaha memiliki. Menguasai mereka atau tanpa berusaha memiliki atau menguasai mereka adalah sifat agung dan mulia dari budi pekerti yang paling luhur. Ya, tingkatan tertinggi dari sikap manusia yang disebut Serdarwuwe. Jadi alamiah dan kayak tanpa berbuat gitu. Mengalir seperti apa adanya. Nah, benda yang paling dekat dengan sifat Tao itu adalah air yang menghidupi semua ciptaan. Dia menghidupi semua ciptaan, air itu menghidupi semua ciptaan tanpa berusaha untuk berkompetisi. Jadi enggak mau bersaing. Jadi kalau ada hambatan ya dia akan melalui pinggir-pinggirnya ya. Oh, diambil pakai gelas. Kalau panggil gelas dia jadi gelas gitu. Pakai mangkok dan bentuknya seperti mangkok. Air berkumpul di tempat-tempat yang tidak populer, dia mengalir ke tempat yang paling rendah. Seperti dengan Tao. Tao terus mengalir terus. Nah, bagaimana orang-orang yang mengerti Tao ini seperti apa? Selalu mantap dan waspada dalam melakukan pekerjaannya, eling dan waspada. Bagai di musim dingin menyeberangi sungai yang tertutup lapisan es. Jadi kalau sungai tertutup lapisan es, jalannya kita hati-hati, step by step, enggak buru-buru.
Selalu waspada dan memikirkan masa depan. Jadi segala sesuatu efeknya juga dipikirin. Nanti akibatnya seperti apa itu dipikirin, ya, dipikirin. Saya melakukan ini nanti efeknya seperti apa. Saya melakukan itu efeknya apa. Dipikirkan gitu. Waspada setiap saat, tidak mengganggu atau diganggu oleh tetangga atau orang lain. Jadi jangan sampai sikap saya mengganggu. Jangan sampai sikap saya itu mengganggu orang lain atau menjadi hambatan orang lain. Nah, ini orang yang tahu-tahu. Keseriusannya seperti sedang menjamu tamu, menjadi tamu yang baik ke rumah orang lain. Kalau kita bertamu sama orang lain, nah kelihatannya sopan gitu ya. Kalau di rumah seenaknya, kalau bertamu kan sopan. Kalau penghuni rumahnya enggak pakai sandal, kita juga copot sandal gitu ya. Sopan. Kesantaiannya bagai bongkahan salju yang sedang mencair terkena sinar matahari. Jadi tetes, 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 tetes pelan-pelan, ya, tidak langsung tajam gitu, tidak langsung mengucur, tapi netes, 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 itu santai, rileks. Kejujuran dan kesederhanaannya bagaikan balok kayu yang siap dipahat menjadi bentuk apapun. Ini kepasrahan. Jadi, kalau saya mau dibentuk apapun, oke. Jadi orang ini menerima. Jadi kalau ada orang hebat lain yang ngomong, ya dia benar-benar serius dengerin gitu ya. Kerendahan hatinya bagai air keruh yang mengalir di sungai. Ya, tidak menonjolkan diri lah, tidak menonjolkan diri. Kelapangan dadanya bagaikan lembah gunung yang sangat luas. Jadi difitnah seperti apa ya sudah diterima aja. Ini lembah tuh kayak nggak habis-habis gitu. Lapang dada, luas, luas. Sama kayak cerita tentang air itu, kalau kita kasih garam terus kita cuma pakai gelas kecil gitu, mungkin garamnya kerasa asin sekali. Tapi kalau ketika garam yang sama jumlahnya kita cemplungin di danau yang luas, ya nggak kerasa asin. Seperti itu. Jadi ini memang harus. Nah ini bisa nggak difitnah, ya sudah diemin aja, terima, sabar. Ini loh luar biasa. Ini bisa nggak seperti ini? Nah, orang-orang yang sudah selaras dengan Tao ini, akhirnya dia menjadi dewa dewi. Makanya Tao ini berhubungan dengan dewa dewi. Ya, ini di Taiwan. Ini adalah Xian Dian Shangti. Ini Xian Dian Shangti itu gelar disebut Chen Wu Tati. Xian Wu, namanya Xian Wu. Dia juga mengolah diri. Dia mempelajari Tao, akhirnya dia jadi dewa besar sekarang. Dia gambarnya adalah kakinya nginjek ini apa kura-kura dan ular yang adalah siluman. Ini besar sekali di Kaohsiung sini, di Kaohsiung. Cuman kritiknya adalah ini kok pedangnya turun ya. Biasanya pedangnya dewa itu naik ke atas, naik ke atas. Ini gede sekali. Orang yang mengerti Tao gimana dia bisa berdiam diri dengan tenang dalam air sungai yang keruh, dan kemudian secara perlahan mengubah air sungai tersebut menjadi jernih dan bening. Oh, ini keren. Tenang dia bisa diem, tenang, jernih, bening. Nah, ini orang-orang yang seperti ini sudah, kalau di map-nya Hawking, David Hawking, itu adalah levelnya udah level damai. Love, joy, peace. Udah peace, tinggi itu. Peace itu 600, LOC 600 ke atas, dan satu step lagi dia enlightened. Dia bisa menyebabkan benda yang diam tanpa tanda. Dia bisa menyebabkan benda yang diam tanpa tanda kehidupan kembali bergerak dan perlahan tumbuh tunas yang penuh vitalitas kehidupan. Jadi dengan energinya saja dia bisa menghidupkan kembali. Ya, dengan ketenangan, dengan energinya yang enak ini dia bisa menghidupkan kembali. Kalau kemarin seminar hari Sabtu itu di seminar di Bandung, saya Mas Herwi kebetulan ke Bandung, kita seminar, Pak King juga adakan seminar, dan Mas Herwi ngomong Mbah Gondrong apa penyembuh gitu ya, Mbah Gondrong yang sebagai penyembuh itu dia jalan-jalan aja, orang kena bayangannya sembuh. Nah ini orang yang mengerti Tao, sudah menjalankan Tao itu seperti ini.
Orang yang mengerti teori Tao tidak pernah menganjurkan untuk terlalu atau menjadi penuh dalam suatu perbuatannya. Oleh karena itu, dalam segala perbuatan sebaiknya jangan terlalu mengharapkan kesempurnaan yang maksimal. Nggak ada, biarin aja. Akan lebih baik bila ada kesempatan untuk selalu memperbaiki diri. Nah, ini petuah juga untuk para orang-orang yang perfeksionis. Mau menjalankan sesuatu, mikirnya sudah kejauhan. Jadi jalan dulu saja. Nanti kurang apa, perbaiki. Prinsip Kaizen-nya Jepang. Jepang juga punya prinsip Kaizen, continuous improvement. Ada dulu, nanti kurang apa, dibeneri. Nanti lama-lama akan sempurna. Gitu. Nah, kadang-kadang orang yang terjebak pada kesempurnaan, nanti gimana ya? Ini nggak selesai-selesai. Nggak akan melangkah dia. Gitu. Nggak akan jadi, gitu. Karena dia nunggu sempurna baru dia akan bergerak. Nggak akan pernah ada. Kondisi itu nggak akan pernah ada. Maka di sini dianjurkan nggak bisa. Udah jalan dulu, nanti ada kesempatan selalu untuk diperbaiki. Itu titiknya. Kemudian ini mungkin yang terakhir, slide terakhir nih. Tentang kelenteng dan dewa-dewi Taoism. Ya, kelenteng itu punya orang Tao, ya, bentuknya merah gini ya. Kalau di China sana ada yang di gunung, di tebing dan sebagainya. Jadi ini adalah, kalau kita ngomong bahwa ini adalah pos jalannya dewa. Di kelenteng ini biasanya ada altar utama, siapapun yang dewa siapapun yang ditaruh di situ. Dan ini adalah pos seperti kita ngomong Polrestabes. Kalau kelentengnya besar, Polrestabes. Kalau kelentengnya kecil, ya itu kayak polsek lah ya, kayak polsek. Ini Sampokong. Nah, kelenteng ini tempat bukan disemayamkan, dipajang, didisplay patung-patung dewa-dewi. Nah, patung dewa-dewi ini siapa? Yang dibawa, ya ditaruh di sini. Nah, dulu leluhur-leluhur orang Tionghoa yang datang dari Yunan situ, yang datang dari China situ, dia bawa patung, ngelewatin pakai perahu kecil. Dia tahu dia cuma bawa patung siapa, gitu, dewa siapa, dewi siapa, gitu. Nah, setelah sampai di tempat ini, nanti patung ini dibikin, ditaruh di satu bangunan, tempat kumpul, diperbaiki jadi seperti ini. Akhirnya jadi kelenteng ini. Nah, kelenteng ini ya disebut ajaran Tridharma. Tridharma itu adalah Tao, Buddha, Konghucu. Nah, yang asli Tiongkok adalah Tao. Buddha itu dari India, Konghucu juga sama dari Tiongkok. Konfusius itu sejaman sama Lao Tzu. Ya. Nah, karena banyak sekali orang-orang yang mempelajari Tao dan mencapai yang moksa juga banyak, hilang gitu, nggak ditemukan jasadnya. Saking banyaknya mereka yang berjasa dalam membantu rakyat mengembangkan negara itu nanti diangkat, kemudian dianugerahi satu pangkat tertentu. Jadi di atas pun karena saking banyaknya juga ada hierarki, ya, ada hierarki kayak militer, kayak kementerian gitu. Nah, ini dewa-dewinya banyak sekali di Taoism, banyak sekali. Nah, saking banyaknya kita nggak ngerti siapa yang mau dipromosikan. Siapa yang mau dipromosikan yang mana gitu. Saking banyaknya. Yang ini nanti ada dewa pengobatan yang suka bantu orang ngobatin. Yang ini tadi dewa ini kalau kita ada menghadapi ketidakadilan, sembayangnya ke sini, minta keadilan oleh Xiandian Santri ini. Ini dewa besar dan saya salah satu fansnya. Dia moksa di Gunung Wutang San di Gunung Wutang, Gunung Butong di Tiongkok sana. Dia dulunya anak raja. Dia mengolah diri, dia mempelajari Tao, akhirnya moksa. Tadinya sudah putus asa juga. Sempat turun gunung, kemudian ketemu satu nenek lagi ngasah besi besar gitu. Ditanya, "Nek, itu besi besar mau buat apa?" "Buat jarum." "Hah, mana bisa? Besinya besar gitu kayak pipa."
Ya kalau dilatih terus kan bisa. Lama-lama ini tak amplas terus, lama-lama kecil jadi jarum. Dia tersadar, oh iya, saya harus lebih telaten, lebih ulet. Maka dia kembali lagi ke gunung dan akhirnya menemukan itu moksa, mengolah diri, spiritnya digaya, spiritnya mendapatkan yang satu. Ya, dan ini selalu melindungi mereka-mereka yang diperlakukan tidak adil. Ya, ini Dewa Cincin Sakti. Saya pikir selesai sekilas dongeng tentang Taoisme ini. Saya pikir selesai, udah beres tugas saya. Apa yang perlu ditanyakan lagi tentang Taoisme? Kayaknya pada ngantuk. Luar biasa. Tidak, ini ada di kolom chat. Ini kebetulan pada saat ini pertengahan Pak Tio waktu tadi menjelaskan ini, kalau disimpulkan sampai slide yin yang, segala sesuatu tidak ada yang abadi. Bentar. Kesedihan tidak berlangsung selamanya. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang benar dan benar tidak ada yang benar-benar buruk dan tidak ada yang benar-benar baik. Segalanya seimbang. Apakah benar demikian, Pak Tio? Ya, betul. Itu betul. Jadi ya kita tahu, kita mengamati toh siang sampai malam, pagi, subuh, kemudian terang, mulai matahari naik, setelah jam 12 dia akan turun gitu. Jadi kalau senang ya jangan terlalu senang. Kalau sedih, sedih boleh kamu selami sedihnya sampai habis, itu nanti kan akan berbalik gitu loh. Gitu kan. Kalau kita ngerti ini kan semuanya kan, oh iya inilah dualitas itu. Nah, kalau kita itu terombang-ambing sama dualitas itu kita capek kan gitu. Maka kita santai aja, slow aja gitu. Iya. Ya. Atau serius tapi santai, santai tapi serius gitu ya. Lain. Ya. Dua-duanya kita harus ada gitu loh. Ya kalau boleh siang jadi malaikat, malam jadi setan juga boleh aja dua-duanya. Jadi jangan terlalu ini, nggak apa-apa kan memang gitu. Jadi kita akan terus selama hidup ya terus akan berpindah polar terus kan gitu. Santai aja. Salah ya nggak apa-apa, nggak usah takut salah kan gitu. Karena tak ada salah, karena kita melakukan kesalahan, jadi kita tahu yang benernya seperti apa kan gitu ya. Jadi tahu ini apa? Balik lagi, tahu ini adalah the way sebenarnya, the way, jalan, cara alamiah, cara alam bekerja. Nah kita ngikutin itu aja, itu the way. Boleh dibilang tauli itu adalah aturan ya, aturan Cheng-Li, fairnya seperti apa itu tahu gitu. Ya. Berarti ini sudah terjawab ya. Apakah tahu sama dengan aturan? Nah ini sudah tadi sebenarnya Pak Tio sudah. Boleh dikatakan itu aturan juga boleh. Aturan alam sebenarnya, alamiah. Aturan alamiah, bukan aturan pikiran manusia, bukan. Aturan alamiah. Nah, aturan alamiah ini ya kita ngikutin aja. Kenapa dibikin undang-undang ya karena orang makin banyak. Nah, itu juga alamiah gitu. Akhirnya harus dibikin undang-undang. Nah, kalau sudah ada undang-undangnya, kita ikutin aja dong kan gitu. Kita ikutin dong kan gitu. Kalau enggak kan nanti kalau kita nggak ikut, semua nggak ikut, bubar lagi gitu, berantakan lagi. Tapi suatu keberantakan ini juga akan memunculkan keteraturan yang baru. Jadi ya gitu terus gitu kan, itu terus terjadi. Gitu. Betul. Ini sama ya, tetap di middle way, betul ya. Ya, seimbang, cari keseimbangan itu. Dua-duanya dirangkul aja, yin yang dirangkul saja kan gitu. Nah, sebenarnya ngomong malaikat dan setan juga ada dua-duanya ada di dalam diri kita kan. Kalau kita berbuat baik ya seperti malaikat. Oh, kita jadi malaikat penolong tiba-tiba datang nolongin gitu ya. Gitu. Tapi ketika pas kita emosi kadang-kadang setannya keluar tanduknya keluar ya itu gitu. Jadi kadang-kadang punya sayap, kadang-kadang punya tanduk, itu aja ya.
sayap dan tanduk harus seimbang. Apakah isi tapi kosong, kosong tapi isi? Nah, ini Ya itu tadi, Ah. ya itu tadi kan sudah disebutkan bahwa sebut tahu ya seperti itu, kayaknya kosong tadi yang kosong, kekosongan absolut itu kayak kosong, kayak nggak ada apa-apa, tapi ada sesuatu zat agung gitu kan, ada sesuatu. Nah, Anda kalau berlatih meditasi sampai ke titik itu, nah itu Anda baru bisa ngerasain bahwa tidak ada semuanya, yang ada hanya saya. Saya pun nggak ada, tapi saya ngerti bahwa saya ada, saya hadir di sini. Nah itu sampai kita kalau meditasi sampai bisa mengerti itu sudah cukup tinggi. Jadi oh iya, Anda merasakan bahwa nggak ada yang lain, nggak ada, adanya saya, cuma saya gitu. Saya juga adanya ini loh kesadaranku gitu loh. Nah ini kayak kosong tapi isi, ada gitu. Kayak ada tapi saya ini ada, kayak ada tapi kok nggak ada juga gitu. Dan untuk mencapai itu butuh proses yang luar biasa ya. Ya, proses berhidup-hidup. Makanya kita berhidup-hidup ini kan sebenarnya jiwa kita ini perlu evolusi, belajar terus mengatasi hal-hal yang kita lemah kan gitu ya. Boleh nakal asal jangan kriminal. Wah, Pak Zaki. Ya. Ya, kalau kriminal kan itu sendiri, nanti kalau ya kita sadar kan nanti hati-hati, mau bergerak hati-hati. Kalau melanggar ya nanti di kriminal. Kriminal ya efeknya kan efek duniawi juga. Nah, artinya nanti ditangkap polisi, masuk penjara. Anu ya, Pak Tio. Delay ya. Ini apa di saya apa di yang lain juga? Kayaknya. Gitu. Nah, orang-orang yang kenapa? Hotel. Tadi sempat delay, Pak. Oh ya, internetnya nggak stabil. Ya, menjelaskan tentang ini tadi yang kriminal itu tadi. Ya, jadi kalau kriminal ya, kalau kita ngerti bahwa itu sudah ada undang-undangnya, tetap kita lakukan kan namanya kita bodoh gitu. Kalau ketangkap ya di penjara kan, tetap sudah ada undang-undangnya gitu. Nggak bisa kita melawan undang-undang, aturan yang dibuat bersama gitu kan. Contoh pajak, ya nggak bisa karena pajak sudah keluar, sudah diundang-undangkan. Mau bersiasat seperti apa, kalau kita ketahuan ya harus bayar. Kalau nggak kalah kita masuk penjara. Karena memang harus dibayar, memang itu aturannya. Kita mau di negara manapun ya harus bayar pajak gitu, ya kan? Mana ada kita hidup di satu negara nggak bayar pajak, nggak ada gitu. Di RT sayuran ya Pak. Nah, iya. Coba nggak bayar, coba semua bayar untuk angkut sampah, bersih-bersih, untuk jaga satpam lah. Coba lu nggak bayar gimana? Dikucilkan sama tetangga. Ya efeknya ya tanggung kan gitu. Efeknya ditanggung sendiri lah kan gitu. Nah, makanya. Nah ini ada dari Pak Asum ya. Pelanggar aturan bagaimana menurut Pak Tio? Nah, ya tadi aturan apa? Kalau aturan RT aja Anda dikucilkan sama RT. Itu aturan itu gitu. Maka manusia tidak bisa lepas. Kalau manusianya makin banyak ya ada undang-undang kita mesti ikutin. Pelanggar aturan ya pasti akan kena hukuman. Kita terpisah dari Tao, kita menjauh, kita nggak sesuai dengan Tao. Ya hukumannya dari semesta gitu. Kita resist nih, misalnya kita nggak mau yang buruk, saya maunya masuk surga aja, nggak mau neraka. Ya nanti pengalaman-pengalaman neraka yang dihadapkan pada kita gitu, sampai kita bisa menerima neraka itu. Jadi sama semesta digeret terus, nih loh kamu rasakan ini neraka ini, supaya kamu terima gitu. Nah itu kalau aturan semesta, aturan semesta. Jadi ketika Anda hanya maunya yang baik-baik saja, Anda akan mengalami segala sesuatu yang buruk. Supaya Anda menerima yang Anda anggap buruk itu, Anda terima. Kalau enggak, pelajarannya akan terus berulang. Itu. Anda akan dipaksa sama semesta. Yang maksa gede loh, semesta loh. Ini yang maksa gede nih. Mau pasrah, mau ikut atau enggak. Nah gitu. Nah, tadi kalau disebut the man of Tao, kalau Anda tahu Mas Herwiratno, nah itulah the man of Tao. Dia sudah menjalankan itu semua, berbuat tanpa berbuat gitu. Ya, dia banyak berkarya,
nggak banyak pamrih. Kalau datang tadi barusan kan bareng sama saya buru-buru makanya tadi saya buru-buru, kok ternyata Zoom-nya belum dibuka. Barusan Iya, mohon maaf. buru-buru gini. Tadi barusan datang ke rumah orang, dia bilang minta tolong, kebetulan kawan saya minta tolong rumahnya mau dijual. Saya sudah melakukan apa yang dituliskan dalam buku, tapi kok nggak terjual gitu. Dia datang lihat, oh rumahmu tampak jelek. Dia nggak hanya komplain, rumahmu kelihatan jelek, nggak. Depannya kamu beresin, kasih duit loh. Sama Mas Herwi malah dikasih duit. Nih, kamu ambil tukang, beli cat, loh, suruh ngecat. Ini kan keren. Jadi dia mungkin dapat amplop kemarin dari seminar kemarin dari orang-orang yang konsentrasi, ya dia bagikan lagi gitu. Dia tanpa beban aja gitu. Luar biasa. Itu sudah benar-benar tadi orang yang menjalankan tanpa pamrih tadi. Menyeberangkan arwah. Dia dapat pujian dari siapa? Nggak dapat pujian, nggak dapat tepuk tangan. Ya kan? Itu yang disebut operasi senyap jalan sunyi. Ya, operasi senyap jalan sunyi. Nggak ada yang tahu, ya kan? Naik motor tiba-tiba suruh mampir dong. Kok nggak mampir? Lewat kuburan dilihat noleh kuburan. Mampir dia nyebrangin, mengajak doa bersama dan sebagainya. Dan salah satunya yang saya kenal adalah Mas Herwi, dan beberapa orang lain sudah ada yang guru saya, guru Taoisme saya, kemudian senior-senior saya itu saya melihat ya memang dia sudah jalankan itu. Artinya ini orang luar biasa. Jadi tadi untuk menjadi dewa-dewi ini memang orang yang cerdas, pinter, waspada, tinggi, ya, menjadi dirinya, original, sederhana, banyak bantu orang, berbuat baik, berbajik, dan sakti gitu. Sakti, punya power kan akhirnya. Nah, dan dia bisa, karena dia sudah selaras dengan yang besar ini, dia sudah selaras dengan yang besar ini, kan kekuatan, sebenarnya bukan kekuatan dia gitu, tapi kekuatan yang besar ini yang membantu dia kan, gitu, mengangkat dia gitu, punya power. Nah, itulah jadi dewa gitu. Nah, menurut saya Herwi juga jadi selesai kehidupan ini dia jadi dewa gitu. Luar biasa. Menurut saya begitu. Luar biasa. Ini dari Pak Jeffrey mau bertanya. Monggo Pak Jeffrey dipersilahkan membuka audionya. Ya, selamat malam Pak Tio. Malam Pak. Satu pembahasan yang luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Kebenaran pencinta sinologi Pak. Saya belajar Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Ya. Oke, saya pernah mendengar Pak, ya. Taoisme dibagi menjadi dua bagian, Tao Chia dengan Tao Chiao. Tao Chia belajar tentang filsafat seperti yang diajarkan oleh guru Lao Tzu. Orang yang belajar Tao Chia, semakin dia belajar Tao Chia, dia akan semakin menunduk seperti padi, hidup selaras dengan alam dan tidak sombong. Sedangkan Tao Chia, Pak, belajar tentang kesaktian. Saya memperhatikan, Pak, orang yang belajar Tao Chia, semakin dia belajar Tao Chia, dia akan menjadi semakin sombong. Jadi sangat bertolak belakang dengan ajaran dari guru Lao Tzu, Pak. Sekarang pertanyaan saya, ini pertanyaan saya yang pertama, Pak. Kenapa bisa adanya Tao Chiao, Pak? Sedangkan Tao Chia itu begitu luar biasa. Yang kedua, mengapa di Indonesia malah Tao Chiao ini yang berkembang dengan baik, orang yang tusuk lidah, kesurupan, sedangkan Tao Chia yang begitu mulia malah jarang sekali. Makanya hari ini di grup WA saya ketika saya melihat ada satu pembabaran tentang Taoism, wah saya tertarik banget, Pak. Padahal saya capek sekali baru pulang berenang, sudah mau istirahat. Wah, langsung saya buka. Saya punya Zoom, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali. Tentang tadi Tao Chia ya. Tao Chia sama Tao Xie gitu ya. Tao Chia dengan Tao Chiao. Tao Chia dengan Tao Chiao ya. Kalau Tao Chia yang seperti Bapak ajarkan, ajaran dari guru Lao Tzu, bagaimana hidup selaras dengan alam, orang menjadi tidak sombong, rendah hati. Sedangkan Tao Chiao lebih kepada kesaktian. Semakin orang belajar Tao Chiao, Pak, semakin sombong, Pak. Ya, saya ngerti. Gini, saya tahu maknanya. Gini, sebenarnya Tao Chiao itu juga ajaran juga sebenarnya. Sebenarnya yang diajarkan adalah ini.
sifat-sifat untuk mencapai ini gitu loh. Sifat-sifat untuk selaras dengan Tao. Karena untuk mengerti Tao itu sangat sulit, maka paling dekat adalah ini kan tadi tentang virtue. Jadi orang disarankan ke sana. Nah, hanya gini Pak. Pelajaran di Taoism ini menyangkut metafisis karena menyangkut pengolahan diri. Nah, pengolahan diri ini ada macam-macam, akhirnya bisa bonus, ya, bisa ada bonus macam-macam. Maka orang-orang pendeta Tao zaman dulu itu bisa menghidupkan orang mati, ya kan? Orang matinya gini, orang mati dia punya ilmu untuk menghidupkan orang mati itu, yang hantu Jiangsu gitu, hantu Jiangsu tempelin ini, bangun pakai keliningan, dituntun jalan kan, tung begitu. Nah itu orang tahu, ini hebatnya bisa begitu. Kenapa begitu ceritanya? Jadi orang zaman dulu belum ada mobil, belum ada gerobak. Dia jalan pergi ke lain desa, mati di situ. Nah bagaimana dia dikubur lagi ke desanya? Sementara pakai pendeta Tao yang bisa menghidupkan sementara untuk balik lagi ke situ. Untuk balik ke desanya, kemudian dikubur yang benar. Nah karena film kan jadi didramatisir. Tapi sebenarnya itu fungsinya. Nah sekarang ilmu itu masih ada, hanya jarang dipakai. Sekarang sudah mobil Avanza sudah banyak, gitu. Bemo, gerobak ada, ya. Ambulan banyak. Jadi nggak perlu lagi, karena sekarang sudah mudah diangkut. Nah, efek dari pengolahan diri ini punya kemampuan, Pak. Nah, sayangnya balik lagi, Pak, banyak orang kejebak pada permainan itu, Pak. Jadi misalnya nih, kita sudah punya rencana mau ke Everest. Sementara dari Jakarta ke sana, ke mana? Ke Ladakh misalnya ya, atau ke Nepal. Dari Bandung ke Jakarta dulu. Sampai Jakarta, Jakarta kok enak ya, ada Dufan, makanannya enak-enak. Lupa balik ke sana. Lupa Pak, jalan lagi. Kemudian, ya nanti di kehidupan berikutnya mungkin, ingat, balik lagi, dia pergi nanti terbang misalnya ke Nepal. Nah di Nepal sesuatu yang baru lagi, dia senang lagi, lupa, dia main lagi. Nah banyak jebakan-jebakan supranatural, ya, jebakan-jebakan supranatural yang kita nggak sadar bahwa tujuannya sebenarnya bukan itu, tapi kita tadi terjebak pada kulit luarnya lagi, Pak, gitu, terjebak pada efek dan bonus dan bunga-bunganya itu. Nah ini masalah kesadaran. Tao Jiao ngajarinnya seperti itu. Jadi bahwa mau apapun harus balik ke situ. Nah, itu adalah oknum-oknum yang menyalahgunakan lah seperti itu, Pak. Nah, itu oknumnya. Saya rasa seperti itu, Pak. Bahwa ini Tao ajarannya seperti ini, aslinya seperti ini. Jadi kita kembalikan ke sini. Nah, karena di sini harus nggak hanya studi saja, tapi harus mengolah diri juga. Nah dari mengolah diri ini loh efeknya banyak, bisa lihat hantu, lihat setan segala macam gitu. Nah ketika orang bisa bantuin nangkep hantu dan sebagainya, terjebak di sini nih, orang tahu nih, terkenal nih, terjebak di sini. Ini kelemahan, Pak. Itu Pak Jeffrey. Pak, saya mau bertanya satu lagi nih Pak, ya. Tentang para medium. Jadi saya membahas tentang Tao Jiao, Pak. Oke. Hampir semua medium, Pak, yang ada di kelenteng-kelenteng. Medium visip, ya. Ya, medium ketika dia trans, dia Lok Tung atau Lok Tang, ya Pak. Itu mereka mengaku mereka adalah dewa Elangsan, mereka mengaku dewa Kuan Kong, mereka mengaku dewa Tian Shangte. Tapi kenyataannya, Pak, itu mungkin hanya sedikit, Pak. Karena kebenaran saya punya intuisi yang lumayan tajam ya Pak. Jadi ketika saya dekat dengan seorang trans Pak, dengan seorang medium, energi yang keluar dari si medium itu Pak, saya bisa rasa energi ilahi dan non ilahi. Jadi energi para dewata dan para makhluk-makhluk tingkat rendah itu Pak beda banget. Dan hampir semua, tapi tidak semua ya, tidak semua. Itu para medium ketika mereka trans, Pak,
saya mendapatkan energinya ini bukan dewata, tapi pada saat mereka trans, mereka sambil begini, ya mereka bilang gua kuantum, saya hanya mesem aja. Nah, sebetulnya ini sangat merusak Tao Chiao itu sendiri, Pak. Menurut komentar Pak Tio bagaimana? Ya, betul. Jadi gini, itu banyak motif, ya banyak motif. Ada yang memang mereka lahir untuk jadi medium sih, gitu. Memang mereka untuk jadi medium. Nah, ada yang cari nama, ada yang cari nama. Motifnya banyak. Ya, nah kemudian yang masuk, kalau dia ngaku Hian Shangte, saya berani mukul dia kok. Saya berani pukul dia. Jadi gini Pak, jadi gini, saya melihat bahwa banyak roh-roh yang pengen berbuat baik juga. Jadi ada loh Pak, orang yang tidak berguna masa hidupnya, berguna waktu dia jadi roh. Bergunanya waktu dia mati, bermanfaatnya waktu dia meninggal. Nah, jadi ketika dia meninggal, dia sadar bahwa saya itu tidak berguna, tidak baik waktu hidup. Maka saya bantunya waktu roh jadi roh. Nah, kebetulan ada orang medium, dia bisa melihat kan, karena dia sebagai roh lintas ruang waktu. Dia bisa lihat, dia bisa coba memberitahu. Dia memberitahu orang-orang. Nah, kalau dia ngomong, saya ini Agus, saya ini Januar, nggak ngerti Pak. Dia mau waktunya di kelenteng, nggak ngerti. Jadi dia mengatasnamakan yang situ, yang gede gitu. Nah, bagi yang gede, nggak apa-apa lah. Wong lu juga pengen berbuat baik lah, ya sudah lah kan gitu. Seperti itu Pak. Kalau dewa nggak mau, nggak ada urusan. Masuk ke tubuh manusia nggak mau Pak. Nggak ada urusan Pak. Kalau orang sudah ngerti kan, saya sudah sadar nggak mungkin saya mau masukin ke situ, nggak mungkin. Biarin aja. Jadi itu pelajaran. Yang jadi masalah Pak Tio, oke. Pak Tio mengatakan dewa tidak bisa masuk tubuh manusia. Saya setuju. Yang masuk bukan dewanya, Pak. Yang masuk hanya energi dari dewa itu sebagian. Ya. Yang jadi masalah ketika seorang tangsin, seorang medium menyatakan saya dewa A, saya dewa B, orang datang, Kongco, besok enaknya tak apa sih nih Kongco? Dia tanya besar atau kecil Singapura. Gaji atau genap. Dan anehnya, saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri, Pak. Ya, cuman saya berpikir itu adalah bakul nasi kamu ya. Saya tidak mau iseng ya. Sebetulnya kalau saya mau iseng bisa, Pak. Kalau saya mau iseng bisa, saya nggak. Saya pikir itu udah bakul nasi kamu. Jadi bagaimana mungkin saat itu yang trans dia bilang dia dewa Kongco, dewa Quan Kong. Quan Kong terkenal dengan Tionggi. Chung Yi nggak akan mengajarkan judi. Begitu ditanya judi dikasih Pak. Aduh, saya bilang begini. Iya betul. Nah itulah yang memang merusak. Nah memang kalau kita belajar tahu yang benar ya kita akan Shin yang centau. Jadi maksudnya kita akan membabarkan tahu yang benar. Kita menumpas yang disebut ketahayulan lah kan gitu, kebodohan gitu ya. Nah itu memang itu adalah dinamika lah, nggak bisa ditolak juga, susah ngomong juga, susah karena memang ya kadang-kadang mereka begitu juga pengen cari semangkok nasi gitu ya. Kadang-kadang asal nggak aneh-aneh gitu ya. Ya susah ngomong Pak. Kita mau ngasih tahu juga, aduh kayak menumpahkan mangkok nasi orang. Sudahlah biarinlah gitu ya. Nah maka kita mesti tampilkan menu yang benernya supaya tahu orang bisa nempel, bisa ngikutin yang mana yang benar begitu. Gitu Pak Jerry. Makasih loh Pak, pertanyaan bagus sekali. Luar biasa. Dilanjutkan dari pertanyaannya ini. Si Xiang, Taoisme berasal dari mana? Apakah zaman dulu rakyat boleh belajar Taoisme? Sebenarnya boleh, ada yang untuk rakyat, ada yang untuk penguasa gitu. Jadi ada saringannya lah kan gitu. Nah kayak ilmu kejawen juga begitu ya, bahwa yang ilmu kanuragan itu untuk para pelaksana gitu ya. Kalau ilmu kasunyatan untuk para
jenderal-jenderal dan penguasa gitu. Nah, ya ada yang dibabarkan untuk umum, ada yang hanya boleh untuk para otoritas lah kan gitu. Asalnya Ini dari ya. Pak Jazuli, boleh Pak Jazuli langsung buka mic-nya Pak Jazuli. Nah, ini sahabat saya, ini orang hebat, ini orang pinter juga, Pak Jazuli. Nyimak saja Bu Umi. Wah. Selamat malam Pak Tio. Ini ada berpendapat gitu, monggo pendapatnya dibuka aja. Saya nggak mau membacakan. Bisa, sama aja itu kayak di komunitas kejawen kan juga ada skisma seperti itulah. Jadi yang satunya lebih ke arah spiritual, satunya ke supranatural. Saya kira ini ya hal itu ya memang kayak sudah keniscayaan ya Pak mungkin ya. Karena orang kan juga belum semuanya siap untuk ke arah sana gitu loh. Ya wajar aja sih kalau menurut saya itu. Ternyata Pak Jazili nggak mau on game. Dia suka merendah Bu, suka merendah Pak Jazuli, Mas Jazuli. Betul. Rendah hati dia. Luar biasa pendapatnya ya. Menerapkan Taoisme juga dia. Terima kasih Pak Jazuli. Ini setuju dengan pendapat Romo Jeffrey, dalam jangka panjang dikhawatirkan merusak image agama Tridharma ke depannya. Nah ini. Terus dari Pak Rudiani, kenapa orang yang semakin berbuat kebaikan semakin banyak cobaan hidup? Ya, gini. Ini ada banyak macam cara jawabnya, Pak. Jadi gini, Pak Rudi Gani ya. Kenapa orang semakin berbuat kebaikan, semakin banyak cobaan hidup? Satu, mungkin itu hanya judgement-nya kita yang melihat saja, ya. Judgement-nya orang luar di luar dirinya gitu. Satu itu, ada kemungkinan seperti itu juga, ya kan. Yang kedua, Bapak nggak pernah tahu dia itu lahir ini untuk bayar karma atau bukan gitu. Ya, kalau bayar karma ya dia banyak melakukan kebaikan. Tapi cobaannya karma dari memori, dari kehidupan dia yang lama itu akan berbuah terus gitu. Berbuahnya waktu di kehidupan sekarang. Dan dia memang mau ambil itu, dia mau tantang itu, waktu dia mau turun dia sudah kontrak gitu bahwa saya mau tak tarik semua karma, biarin nggak apa-apa, saya berbuat banyak kebaikan gitu. Saya habisin dulu karma saya gitu kan. Bisa juga gitu Pak. Jadi banyak berbuat baik tapi cobaan terus. Yang ketiga, ada juga yang tadi saya sebut. Dia berbuat baik hanya kepingin tampak berbuat baik. Jadi dia tidak mau satu sisi yang buruknya. Maka dia akan dihadapkan. Saya ngomong bahwa dia akan dihadapkan oleh semesta kejadian-kejadian yang buruk. Supaya dia menerima yang namanya buruk itu. Ketika kita masih tidak mau satu sisi, kita akan dihadapkan kejadian-kejadian yang mencerminkan sisi yang tidak kita terima itu. Sampai kita mau menerima, sampai kita accept. Ya, ternyata ada dua. Ada begini, ada yin, ada yang. Ketika saya terima semua, selesai itu urusan. Gitu Pak. Ada 3 Pak jawabannya Pak. Ini sama-sama Pak Rudi Gani. Apa benar ajaran Taoisme ada 2? Kalau tidak salah Taoisme Utara dan Selatan. Apa bedanya? Betul. Jadi ada Jianzhen Bai, ada Cheng Yi Bai. Jianzhen Bai itu di Wutangsan, di Butong ke atas. Ya, dan itu selibat. Pendetanya yang masuk mau belajar Tao, dia hidup selibat, nggak menikah. Kalau yang Cheng Yi Bai yang ditenggarai sama tadi Chang Taoling tadi, itu di selatan, itu dia boleh. Dia Chang Taoling punya perguruan, kemudian punya anak sampai keturunan ke-64, keturunan ke-65, revolusi budaya 65 itu pindah ke Taiwan kalau nggak salah. Jadi selesai. Jadi sudah masih ada urutannya patung dewanya di Longhu Mountain. Longhu Mountain. Nah, bisa dicek di di Google Map ada Longhu naga dan mat.
Naga dan Tiger, ya. Dragon and Tiger Mountain. Nah, itu punyanya Chang Tao. Saya pernah ke sana. Seperti itu. Luar biasa. Oke. Bapak Ibu, barangkali ada lagi yang ingin sharing atau ingin bertanya, dipersilakan. Bisa membuka mikrofonnya. Atau raise hand. Dipersilakan. Nampaknya sudah malam tadi. Ini ada pertanyaan dari Pak Ang. Dari Pak Ang ya. Tahu apa identik dengan agama? Jadi tahu itu sebenarnya sebuah ajaran, Pak. Menjadi agama ya biasanya diagamakan oleh pengikutnya gitu. Semua nabi tidak membentuk agama, Pak. Ya, semua nabi tidak membentuk agama. Nah, tidak ada satupun nabi yang membentuk agama. Yesus tidak bikin Kristen, Muhammad nggak bikin Islam gitu. Tidak bikin agama. Siddhartha pun tidak bikin Buddhism, ya. Dia hanya mengajarkan sesuatu yang baik, gitu ya. Nah, di dunia ini apa semua menuju jalannya? Kenapa banyak agama di dunia? Apa semua menuju jalan yang sama? Saya rasa jalannya sama. Mohon maaf Pak Tia, dibuka dulu. Okay. Nah, menurut saya agama itu adalah sungai, semua sungai menuju lautan, dan pada dasarnya ujungnya adalah lautan itu. Saya bicaranya begitu, Pak. Beda-beda jalan lah, iyalah sungainya kan banyak, Pak. Ada Cikapundung, Ciliwung, ada Bengawan Solo, ada Yangtze, ada Huangho, ada banyak sekali, Pak. Ya. Nah, baik nabi, messenger atau pembawanya, iya karena lahir di wilayah-wilayah yang berbeda-beda gitu, Pak. Ya. Kayak Gautama lahir di India, Muhammad lahir di Arab, Yesus lahir di Yahudi gitu ya, lahir di Israel. Seperti itu, Pak. Banyak memang. Nah, ini ada raise hand. Monggo Pak Imam, dipersilahkan. Selamat malam, Bapak. Mohon izin untuk malam, Pak Maksimam. Bertanya. Kalau dibandingkan dengan agama Konghucu, ya, Taoisme ini lebih mudah ditangkap ajaran Konghucu karena agama Konghucu itu lebih menekankan pada etika dan budi pekerti. Tetapi kalau Taoisme, saya sendiri mengalami kesulitan karena ajarannya lebih menekankan atau mengutamakan atau lebih banyak berhubungan dengan sunatullah atau hukum semesta alam. Sehingga banyak sanepan-sanepan, kiasan-kiasan, simbol-simbol di dalam beliau Lao Tse mengajarkan atau mengutarakan. Seperti terkenal ada 3 sajak Lao Tse kan, mengenai sang jalan, pintu rahasia, dan peleburan gaib. Sampai sekarang ini pun saya masih belum mengerti sajak-sajak yang terkenal dari Lao Tse. Apakah pengikut Lao Tse juga mengalami hal yang sama seperti saya untuk menangkap pesan ajaran beliau? Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Mbak, coba saya ulang. Artinya apa? Pertanyaannya yang mana, Mas? Singkatnya, dibandingkan ajaran Konghucu itu lebih mudah untuk dipahami, khususnya saya. Tetapi ketika membaca ajaran dari Taoisme, itu saya sendiri pribadi katakanlah mengalami kesulitan karena banyak ajaran tulisan yang bersifat sanepan, simbol. Karena saya pahami memang ini mau mengutarakan pesan alam, semesta alam yang susah untuk ditangkap secara otak dan akal pikiran. Apakah hal yang sama saya alami, kesulitan ini juga dialami oleh teman-teman yang belajar Taoisme? Terima kasih. Ya, sama Pak. Sama. Jadi waktu saya pertama belajar Taoisme dari tahun 90-an,
Di-mute dulu ya, di-mute dulu. Kalau berebak-berebak soalnya. Oh iya iya. Nah, oke. Kitab Tao Te Ching saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu maknanya apa, masih blank. Jadi perlu waktu untuk menyerap gitu ya, menyerap, menginternalisasi. Jadi memang harus laku juga, harus laku juga. Jadi ketika kita bisa laku, kita bisa menenangkan diri, bisa meditasi, ya itu mulai pelan-pelan terbuka gitu. Memang nggak gampang karena ini masuk ke lebih dalam ke diri kita sendiri. Ya, kalau Konfusius kan cuman ini ya, pelajaran-pelajaran budi pekerti memang, karena memang beliau backgroundnya adalah protokoler istana, jadi dia jaga unggah-ungguh budi pekertinya seperti apa. Nah, tiga ajaran ini sudah sinkretis, akhirnya dibawa oleh nenek moyang leluhur orang Tionghoa ke Indonesia, disebut Tridharma tadi. Gitu. Pelan-pelan aja Mas Imam, nggak apa-apa, nggak usah dikejar, semakin dikejar semakin hilang dia. Disadari aja. Nggih, begitu nggih Pak Imam. Lanjut yang Raisen, Pak Halim dipersilahkan. Ini nanti mudah-mudahan penanya terakhir ini. Mic-nya dibuka. Iya, terima kasih. Selamat malam Bu Umi, selamat malam Pak Tio. Selamat malam, Mas Halim. Ya. Koreksinya ya Pak Tio ya. Saya memang banyak mempelajari secara khusus ya, membaca ya soal Tao dulu ya. Ini dari Richard Willem ya sama Gustav Jung gitu ya. Nah, saya mendapati bahwa Tao itu adalah jalan ya. Tapi di makna lain Tao ini adalah dualitas ya. Di sana ada baik, buruk, terang, gelap gitu ya. Nah, mungkin tugas kita adalah apa? Mengatasi hukum dualitas itu. Meskipun kita berada di dalamnya ya. Meskipun katakanlah kita berkubang di dalamnya ya. Kita harus tetap mampu mengatasi dualitas, jangan sampai terbawa, terombang-ambing antara baik, buruk, terang, gelap, sengsara, nikmat, gitu kan. Nah, kita harus mengatasi hukum dualitas itu, ya. Jadi jahat, baik, gitu kan. Nah, kita nggak lagi terombang-ambing sama nilai dualitas itu. Malah kita bisa mengatasi dan bisa mendudukkan nantinya. Oh, ini yang baik, ini yang buruk. Tidak perlu dipertentangkan. Kalau toh ada kesalahan, ya nggak perlu juga harus diurusi. Hanya didudukkan pada tempat-tempatnya saja gitu. Apakah seperti itu kan tugas kita di dalam memahami Tao itu? Itu aja pertanyaan saya, Pak Tio. Terima kasih banyak. Ya, baik. Saya langsung jawab. Setuju saya dengan pemahaman Mas Halim. Setuju. Memang kita lampaui, kalau bisa lampaui dualitas itu. Ketika kita paham, kita understand, melampaui dualitas itu, akhirnya kita menjadi damai. Nah, tidak lagi terombang-ambing itu. Maka pikiran jernih, hatinya bening. Nah, itu satu step lagi menuju pencerahan, yang disebut enlightenment. Gitu. Ya, setuju saya. Memang itu. Bahwa jalannya seperti itu. Memang ya jalannya segala sesuatu tercipta dua, kan tadi diomong gitu. Segala sesuatu tercipta dua. Dan kalau kita belajar ya di sini tempatnya, di bumi ini, di alam fisik ini, karena pelajarannya kental sekali gitu loh. Ya, pelajarannya kental sekali. Dewa mau naik kelas juga turun dulu, belajar dulu di sini, belajar lagi gitu. Supaya nanti naiknya lebih paham lagi gitu. Karena di tubuh fisik ini kita bisa merasakan sensasi gitu ya. Ada sensasinya. Di alam roh kita nggak ada sensasinya. Maka mesti ngerti. Jadi dualitas ini lebih ya untuk pembelajaran lah. Karena kan selalu ada. Nah, memang kita belajar untuk bisa melampaui.
Ketika bisa melampaui ya tenang aja, hidupnya kayak tenang, flat tadi kayak orang bijak, tenang gitu ya. Betul Pak, setuju. Cakep. Next, ini tampaknya ramai. Sudah terjawab ya Pak? Ya, makasih. Makasih Pak, makasih. Tanyaannya cakep. Yang atas, apakah tahu percaya dengan adanya reinkarnasi dan kenapa? Kalau agama tetangga kan tidak percaya reinkarnasi, yang ada mati naik surga atau neraka. Persilakan. Satu, saya nggak singgung agama tetangga dulu lah, biarinlah kan gitu ya. Oh ya, betul betul. Iyalah. Nah, apakah tahu percaya? Bukan masalah percaya reinkarnasi. Jadi bahwa balik lagi tadi bahwa jiwa itu akan turun terus untuk belajar, Kalau pelajarannya belum selesai ya turun lagi, gitu loh. Selalu tercipta, yang mati akan hidup lagi, yang hidup akan mati. Itu terus tergulung terus kan. Tadi kalau menyimak dari depan ketahuan banget. Yang hidup akan mati, yang mati akan hidup lagi, dan itu akan terus terjadi, infinity gitu. Batas yang maksimal taiji, akan gulung terus seperti itu. Artinya, nah ini dari mana jiwanya? Ini daur ulang, dari daur ulang. Nah itu inkarnasi. Reinkarnasi, mewujud kembali. Kita mewujud kembali, gulung terus untuk belajar. Jiwanya untuk belajar, untuk naik kelas. Gitu. Semakin dekat dengan tahu itu sendiri. Gitu loh. Itu selama pelajarannya belum selesai, akan digulung terus. Kan Tuhan penuh kasih dong. Penuh kasih kan selalu mempersilahkan anaknya untuk terus mengulang supaya dia sampai pintar. Kan gitu dong. Iya dong. Sampai mencapai kesempurnaan. Ya, nah, bumi sendiri, alam semesta itu berkembang, bumi sendiri sudah sekian miliar tahun, gitu ya. Umur kosmik itu panjang sampai jadi sekarang, gitu ya. Alam semesta juga sampai jadi sekarang itu umur kosmiknya panjang. Manusia umur kosmiknya cuma 80 tahun lah, katakanlah. Apakah iya 80 tahun itu bisa sempurna? Gitu kan? Pertanyaan saya kan. Kalau Anda ngikutin saya punya seminar, saya sering cerita bahwa orang untuk mengatasi satu masalah jealousy, masalah iri, cemburu, dengki, itu aja perlu 4.000 tahun. Ini hasil dari penggalian dari sains ya, bahwa dia merasa bahwa waktu di hipnoregresi gitu ya, dia merasa bahwa dia mengatasi jealousy, mengatasi iri, cemburu, dengki perlu 4.000 tahun. 4.000 tahun itu kalau satu kehidupan 80 tahun berarti 50 kali kehidupan, masalahnya adalah jealousy. Dia akan dihadapkan terus sama jealousy. Sama kalau tetangganya kaya, kenapa gua miskin gitu ya. Nanti hidup lagi mungkin kakaknya nggak apa-apa, dianya mungkin cacat gitu. Terus begitu. Selama nggak bisa diatasi, ya itu akan terus terjadi. Itu aja ya. Iya. Saya pernah dengar kalau tahu ada relasi dengan ajaran kejawen. Apakah betul? Saya nggak tahu, karena kalau kita lihat bahwa intinya benang merahnya sama, gitu. Nah, apakah itu ada hubungan dengan waktu Majapahit dengan kerajaan Cina dulu, gitu ya? Ataukah memang dari para pendatang ini sudah membawa ajaran itu kemudian disebarkan? Saya nggak tahu. Tapi intinya adalah bahwa segala sesuatu ya. Kita sudah ada nih pemikirannya secara energinya, berarti dia sudah ada di cloud server, di matrix ruang hampa ini. Nah, tinggal siapa yang mengakses, dia akan narik lagi. Sama, Pak. Gitu. Jadi monyet mecahin kenari pakai batu di gini, padahal monyetnya terpisah jauh, di sana juga sama. Kenapa kok bisa perilakunya sama? Yaitu karena ada data. Ada energi yang tercetak. Datanya sudah ada di ruang hampa. Nah, itu tinggal diakses siapapun. Frekuensinya sama, dia akan mengakses itu. Seperti itu. Iya. Pak Irwan, bagaimana? Ini kalau ada pertanyaan dari Pak Yudi Prasetyawan, sebaiknya Pak Yudi ini langsung aja buka mikrofonnya, Pak Yudi. Dipersilakan, Pak Yudi.
Aduh, kok saya pengen menyapa Coach Tio ya sebetulnya ya. Timbang Lama. bertanya. Lama nggak muncul Oke, ini. Yudi. Selamat malam. Salam Selamat rahayu. malam, Coach. Selamat malam, Bumi. Bumi juga kayaknya lama juga nggak apa ya, nggak komunikasi. Saya lama nggak ngikuti studi ini. Murid yang agak keset, malesan ya kan. Ini perlu dipanggil lagi ini untuk sharing-sharingnya ini Pak Yudi ini. Iya, Bu. Mangga. Ya udah apa luar biasa. Tadi ngantuk-ngantuk jadi nggak ngantuk dengerin Coach Tio bicara tentang tahu. Ya itu tadi saya yang menangkap dari pelajaran tahu lebih ke sisi kealamiahan, melihat sesuatu apa adanya begitu ya. Jadi apakah itu namanya dualitas, apakah itu namanya segala sesuatu yang kita alami di dunia ini itu yang kita lihat, kita rasakan sesuatu adalah suatu hal yang memang alamiah yang ya begitulah adanya yang hanya yang perlu kita sadari itu atau kita ketahui. Jadi memang kemudian tadi sudah disampaikan bahwa itu menuju kepada suatu kesederhanaan. Nah, siapa yang bisa semakin sederhana dalam berpikir, dalam berbuat, dalam berucap, itulah yang paling mendekati dengan konsep-konsep tahu yang disampaikan oleh Lause sebetulnya. Itu jadi sifat alamiah yang tidak ada artifisial, tidak ditambahi dengan topeng-topeng, tidak ditambahi dengan pernak-pernik. Hal yang sebetulnya pernak-pernik itu memang seringkali kita tujukan untuk mempesona, kemudian membuat terpesona siapapun yang enggak. Nah ini ya sebetulnya yang menjadi penghalang menuju kepada kesana. Karena konsepnya simpel, memang simpel, alami, sederhana, sudah nature ini sudah begitu bagusnya, tidak perlu dipernak-pernik segala macam yang mempesona. Nah, ketika banyak hal polesan-polesan itulah justru menjauhkan dari konsep asal tahu tadi gitu. Kira-kira begitu Coach Tio saya. Ya, terima kasih Pak tambahannya. Iya. Keren banget. Ini dari Pak Andreas Suryo. Duality menurut saya bukan opposite, bukan berlawanan, tapi komplementer, saling melengkapi. Karena itu kita membutuhkan keduanya. Yang satu tidak lebih baik dari yang lain, semua harus dialami. Kemudian baru dilampaui. Oh, ini sharing. Betul sekali. Setuju lah. Setuju, ya. Luar biasa dari partisipan ini, baik sharingnya maupun pertanyaannya luar biasa sekali pada malam hari ini. Nampaknya waktunya kalau kita jagongan terus ya Pak Tio, nggak habis-habis waktunya ya. Nampaknya harus segera kita akhiri karena bapak-bapak maupun ibu besok harus berkegiatan. Mungkin setelah ini ada sharing dengan keluarga atau yang lain, ini dipersilakan karena namun di sini harus diakhiri dulu untuk sementara ini. Insya Allah next time ya Pak Tio bisa sharing-sharing lagi di sini, kita saling belajar. Baiklah Bapak Ibu semuanya peserta studi bareng malam hari ini, acara studi akan diakhiri dengan info kasih daya kasih sayang yang akan disampaikan oleh Pak Rudianto Philip. Kepada Pak Tio Januar kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga semakin terima kasih Bu. Ya. Terima kasih atas undangannya Pak Rudi, terima kasih atas undangannya. Pada Pak Rudi dipersilahkan. Terima kasih Mbak Umi, terima kasih sekali lagi Pak Tio. Ya, mari kita akhiri dengan info kasih daya kasih sayang. Mulai. Oh daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu. Karena tahu
hanya kasih sayang dapat menolong dunia. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersuka cita mengalami pelukan kasih sayang-Mu, meskipun di tengah-tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Selesai, terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Tio. Terima kasih kepada semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Tio. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama Ibu Indayani. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Bobby, saya izin lab ya. Mohon izin NL semuanya, nggih. Selamat Terima kasih semua. Terima kasih Ibu Lili.